terapi itu ada 3. Nah, ini penting toh buat peternak ya. Terapi itu ada 3. Yang pertama adalah Laskar Ngarit, penting banget. Kalau sapinya sakit bisa bertanya atau minimal mindset peternak itu harus memahami. Nah, ini alhamdulillah Laskar Ngarit bisa berdiri. Sapinya Pak Kholis. Laskar Ngarit hari ini saya di rumahnya Pak Kholis. Ini rada angel iki Laskar Ngarit. Jadi sapinya Pak Kholis ini suhunya 39,9, nafasnya ngongsrong, bunting 8 bulan, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ndeprok. Nggih, ndeprok. Ndeprok. Tetapi Laskar Ngarit dia makannya lahap, sangat lahap, bahkan tadi barusan dikasih makan dan habis. Lalu sapi ini, tetapi BCS-nya sapi ini bagus. Makanya ketika kami mau mendiagnosa hipokalsemia atau hipomagnesemia atau kekurangan kalsium, kok ya kecil kemungkinan karena sapinya kan nutrisinya tercukupi. Tetapi sapi yang mengalami hipokalsemia itu tidak selalu kurus, Laskar Ngarit. Itu yang pertama. Yang kedua, sapi gemuk pun mungkin bila pakan yang diberikan memang miskin kalsium atau magnesium. Biasanya pada rumput muda di musim hujan itu miskin magnesium dan kalsium, Laskar Ngarit. Nah, yang mencurigakan dari sapinya Pak Kholis ini adalah nafasnya terengah-engah banget. Nanti caranya dia bisa berdiri, bisa dikeluarkan mboten? Nggih, pokoknya kiat nggih. Pokoknya kuat bisa ya. Tuh. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah, nah gini Pak Kholis, tak jelaskan nggih. Terapi itu ada 3. Nah, ini penting toh buat peternak ya. Terapi itu ada 3. Yang pertama adalah Laskar Ngarit, penting banget. Kalau sapinya sakit bisa bertanya atau minimal mindset peternak itu harus memahami. Jadi tindakan itu ada 3. Ada tindakan kausatif. Tindakan kausatif itu tindakan yang wis ngerti penyakitnya. Hernia, operasi, nah gitu. Terus udele bosok, berarti ada bakterinya, dibersihkan dan lain-lain ya. Itu. Jadi terapi kausatif adalah tindakan dokter atau terapi dokter yang dokter dan peternak itu sama-sama tahu penyebabnya ini. Kembung, terapi kausatif kausatifnya atau terapi awal penyebabnya adalah terbentuk gas. Tok kesek gasnya, dikeluarkan dulu gasnya, itu terapi kausatif. Nggih. Yang kedua, Pak Kholis, ada terapi simptomatis. Terapi simptomatis itu adalah terapi yang kadang kita nggak tahu penyebabnya, kadang kita nggak tahu penyebabnya. Terapi simptomatis ini terapi berdasarkan gejala. Gejalanya ini apa? Misalkan dia ambruk, ya sudah kita atasi bagaimana dia bisa punya energi sehingga dia bisa bangun. Oke. Misalkan dia terengah-engah dan suhunya demam, gimana caranya suhu badannya itu diturunkan tanpa kita tahu ataupun tahu kenapa dia terengah-engah. Yang kita tahu adalah suhunya dia demam, diturunkan. Kok ora iso ngadeg, dikasih ATP supaya dia berdiri. Dia lagi bunting, dikasih kalsium biar anaknya tetap tumbuh dan induknya selamat. Oke. Terapi simptomatis. Tahu atau tidak tahu penyebabnya, karena di situ sapi, kambing, domba, babi itu ada gejala, kita obati gejalanya. Oke. Alergi, apakah alergi pakanan, apakah alergi lingkungan, bantal, rambut, bulu. Tapi yang dokter tahu, wah gejalanya alergi ini, diobati alerginya. Itu terapi simptomatis, Laskar Ngarit ya.
Yang ketiga adalah terapi suportif. Terapi suportif dalam konteks sapinya Pak Kholis ini adalah bagaimana sapi ini mendapatkan terapi dukungan, mendukung supaya sapi ini tidak lebih buruk. Konteksnya dalam sapi ini adalah membaringkan bolak-balik. Duduk di gelundung nih Pak Bos. Jadi ini dia lagi rebah kiri, biar tidak mati rasa dan busuk. 4 jam atau 5 jam atau 6 jam ngajak konco, ganjel kaki sebelah sana, diganti ke sebelah kanan. Tujuannya adalah mendukung si sapi supaya ininya tidak mati rasa dan busuk. Itu terapi suportif. Yang kedua, mineral. Lebokke mineral yang banyak. Premix TMC misalkan biasanya sehari 1 sendok, pagi sore bisa dikasih 3 atau 4 sendok sekali pemberian. Air gula, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak kekurangan gula sehingga tidak sampai memecah lemak, karena kalau dia kurang gula yang dipecah sebagai energi itu lemak dan jadilah keton, ketosis, abape mambu, makin ambruk dan jadi deleh, mati. Ya, nah itu Laskar Ngarit. Jadi ketika Laskar Ngarit ada dokter yang datang, ada mantri yang datang, ajak ngobrol. Kalau dokter itu nggak menemukan gejala penyebab penyakitnya, ya terutama ini kan sudah hari keempat dan sebelumnya sudah ada tindakan. Jadi kita sudah bias ini, sudah sulit. Maka yang bisa saya lakukan adalah memberikan terapi simptomatis berdasarkan gejala yang ada dan terapi suportif, menyarankan peternak untuk piye carane tidak busuk, tidak mati rasa, tidak kekurangan gula, tetap diberi air gula, kasih air hangat. Dan karena saya merasa di sini ini sumuk, itu juga berbahaya buat sapi Pak Bos. Ya, kemarin ada kasus di Stembel, itu sebelum saya datang sudah mati 1, pas saya datang mau mati 1, ya, pas saya datang itu orangnya akhirnya minta suntik 2 atau 3. Faktornya apa? Pas cuaca panas, ventilasi kurang, akhirnya kongos-kongos seperti ini, ambruk dan mati. Tapi di situ evaluasinya adalah 2, bisa karena pakan atau karena cuaca. Makanya cobi, ya misalkan ada yang memungkinkan, ini dibuka. Itu salah satu Laskar Ngarit, salah satu karena dia mau makan loh. Dia ini makannya sangat lahap. Tadi saya datang dikasih gini ya langsung habis. Tapi kenapa suhunya 38,8? Padahal biasanya suhu 38,8 itu sapi nggak mau makan. Berarti bisa jadi yang memperburuk kondisi dia adalah meteng sumuk. Ya, sehingga oksigen kurang fresh ke dia, sehingga untuk melakukan dia berdiri jaringan nggak kurang kayak kita habis lari-lari Pak Bos. Ngeblak. Ayo budal, saya kuat, iya kan? Bisa jadi terjadi seperti ini. Jadi karena ini memungkinkan untuk di sementara, salah satu ikhtiar kita, saran, itu namanya saran, bahwa saran dan tindakan suportif yang mendukung kesembuhannya dia pasca ini bisa dibuka. Entah terpale saja, entah langsung dibuka. Biar ya yang penting harus ada hawa. Karena saya di sini sumuk. Saya di sini sumuk dan keringetan, dan dia terengah-engah Pak Bos. Dominan banget ini terengah-engahnya. Itu Laskar Ngarit. Jadi yang terpenting dari video kali ini adalah saya menjelaskan ke Pak Kholis tentang ketika seorang dokter tidak menemukan kausanya atau penyebab kenapa dia ini tidak berdiri, maka kita bisa ke analisa yang kedua, ke tindakan berdasarkan gejala serta tindakan suportif. Ini sudah bersih, sudah bagus. Ya saya nggak bau pesing, ya standar sapi, standar kandang lah ya, tetapi yang saya rasakan adalah kurang ventilasi. Ini berarti sudah beranak di sini 3 kali? Enggak Mas, iki tuku iki kurus rusak, jenengan gemukan, dan baru pertama kali ini. Sudah obat cacing belum? Sudah. Oh berarti insya Allah aman dari cacing hati. Karena Laskar Ngarit, kalau dia BEF atau demam 3 hari, kotorannya tidak ngeledek seperti ini. Demam 3 hari kotorannya meringkil dan seperti hitam dan ada lendirnya. Oke, jadi makanya kita analisanya bukan ke virus. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di stres karena panas dan dia bunting ya, atau ke arah kekurangan kalsium magnesium. 2 kondisi ini. Makanya pendekatan saya Pak Bos, ini dibuka, berikan hawa ya, ventilasi yang cukup, itu untuk analisa ke kalau misalkan dia itu stres karena panas dan bunting ya. Yang kedua adalah
pencegahan ke hipokalsemia, hipomagnesemia. Nanti saya suntik kalsium. Adenosin trifosfat itu pecahan dari gula yang langsung jadi energi. Ya, jadi kudune dengan adenosin trifosfat itu masuk, energi dia terisi kembali selama belum ada cedera karena terlalu lama deprok, harusnya dia bisa berdiri. Nah, sama satu vitamin, di mana vitamin itu adalah membangkitkan kalsium yang kita berikan. Nah, kalau analisa saya ke arah stres karena panas dan bunting serta kekurangan kalsium magnesium ini belum berhasil, yang bisa dengan lakukan yo ngelebak nih ya, dibolak-balik biar tidak dan harusnya dia masih bisa berdiri, Pak Bos, harusnya masih bisa berdiri. Siap, Laskar Ngarit, itu saya persiapkan pengobatan dulu. Monggo kameramen bisa nyuting sapinya, dikasih makan untuk ini, untuk bahan video, terus saya tak nyiapkan obatnya. Kalau kita lihat sapinya Mas Holis ini, dia masih lahap banget loh, lahap banget. Dia tipe apa istilahnya ya, suka yang tebon, yang dia makan ini tebonnya ini. Sekarang, jadi dia luar biasa, tebon sak gerakan itu langsung habis. Nah, tetapi anehnya dia ini nggak mau berdiri atau sempat berdiri dan ambruk lagi. Jadi Laskar Ngarit bila ketemu kasus seperti ini sudah sering saya bahas ya. Yang pertama adalah pastikan dia tetap makan. Apakah boleh kenyang? Boleh kenyang, tidak masalah. Lalu pilihkan rumput yang tua dan pendek-pendek bila memang memungkinkan dia mau makan. Tuh. Lalu yang ketiga, pastikan dokter sudah datang dan memberikan terapi. Terapi yang diberikan bisa lebih dari 1 kali tindakan Laskar Ngarit. Oke, tergantung dari kebutuhan per hari itu apa yang dibutuhkan oleh si sapi. Yang keempat adalah air minum gula itu berikan sudah, bisa dicampur garam, bisa tidak. Tujuan dari gula adalah membantu meringankan tubuh untuk memecah ya, supaya tidak kekurangan glukosa sehingga yang dibongkar sebagai energi adalah lemak yang menyebabkan ketosis. Itu. Lalu yang selanjutnya mineral itu jenengan bisa berikan 2 kali dosis biasanya. Misalkan biasanya dosisnya 2 sendok makan, pagi berikan 4, sore berikan 4 sendok. Jadi 8 sendok per hari, tidak masalah. Laskar Ngarit sangat tidak masalah. Oke. Lalu selanjutnya Laskar Ngarit untuk mencegah terjadinya infeksi di kaki ya, jenengan bisa mengguling-gulingkan. Ini kan dia lagi rebah kiri, jenengan bisa menggulingkan supaya dia bisa rebah kanan. Tujuannya adalah biar tidak mati rasa dan biar tidak busuk. Karena biasanya kalau lebih dari 7 hari itu gagal berdiri dan dia tetap pada satu posisi, akan muncul masalah sekunder, yakni itu tadi apa namanya, alat gerak yang tertindih itu dia semakin parah. Nah, kalau di Eropa atau di luar negeri ya, dalam posisi seperti ini dilakukan penderekan. Jadi kayak ada besi gitu ya, terus dia bisa bebannya bisa sampai 1-2 ton, lalu ini dikasih sabuk seleb gitu, dimodifikasi, dan si sapi ini diajari untuk berdiri. Itu kalau di luar negeri Laskar Ngarit. Tapi kalau di sini saya pernah menyarankan itu di beberapa peternakan menggunakan sabuk, dan ada yang berhasil, ada yang tidak Laskar Ngarit. Siap, itu Laskar Ngarit. Waduh, teletong. Saya, Pak Bos, mohon izin saya suntik dulu ya.
Tapi bayinya sehat. Ya, jadi saya obat ya sehat. Jadi Pak Bos saya jelaskan hari ini dia dapat injeksi apa saja yang di leher ya. Itu kita memberinya adenosin trifosfat. Itu pemecahan gula terakhir sebelum jadi energi. Ya, dan vitamin yang kandungannya ADE yang itu untuk membangkitkan kalsium yang saya suntikkan di bawah kulit. Oke, jadi tidak ada antibiotik, tidak ada antihistamin, tidak ada steroid yang berbahaya bagi anak. Jadi hanya kalsium, adenosin trifosfat, vitamin yang kandungannya ADE, semuanya hanya vitamin. Ya, makanya saya menggunakan semprotan desinfektan atau alkohol untuk mencegah terjadinya abses di lokasi injeksi, karena nggak ada antibiotik yang masuk. Nah, nanti sebenarnya kalau jenengan punya termometer, kalau jenengan punya termometer, rajin ditem. Kalau setelah ini dibuka suhunya dia turun jadi 38, berarti minimal demamnya itu sudah berkurang. Itu, ya. Jadi itu laskar ngarit. Nah, ini makan lahap, sampai sud itunya. Makan lahap. Jadi memang mengarah ke gitu. Tapi kadang-kadang begitu anaknya lahir ya anak induknya langsung berdiri. Tapi ya yang penting adalah bagaimana membuat dia berdiri sehingga nggak sampai busuk. Tapi misalkan nanti minta tolong tetangga untuk apa? Gulung-gulungnya bisa nggak? Bisa. Nah iya. Paling ora kalau nggak bisa per 4-6 jam sehari 2 kali lah kalau dia masih belum bisa berdiri. Itu. Terus nanti misalkan dengan pengen melengkapi lagi, sekarang hari Minggu, nanti jadwal Selasa bisa dikontrol atau suntik ulang hari Selasa. Biar seperti yang saya kirim di video-video tadi. Do tangi dan do lahir, ya selamat, nggak sampai jagal semua. Video-video yang saya share tadi itu. Siap, Laskar Ngarit, itu semoga bermanfaat videonya, karena kita sudah dibuatkan kopi. Kita ngopi dulu. Jadi Laskar Ngarit ya, apa yang terjadi di sapinya Pak Kholis ini adalah ambruk dalam posisi dia mau makan, suhunya 39,9 dan itu panas, dan dia terlihat dari nafasnya terengah-engah. Nafas terengah-engah mengindikasikan bisa karena cuaca, Pak Bos, yang pertama. Yang kedua bisa karena stres terlalu berat anak juga bisa, atau ada sesuatu masalah di nutrisi. Makanya kita sarankan belikan mineral yang paling baik. Yang ada biasanya di sini teman-teman itu pakai yang Premix TMC itu, yang putih ya. Di insya Allah di depan Tawang Alun Genteng itu ada. Pakai yang itu, pagi jangan kasih 4 sendok, sore jangan kasih 4 sendok, dan butuh waktu untuk sembuh. Jadi peternak nggak boleh panik, harus koordinasi sama dokter untuk kontrol, untuk tindakan dan lain-lain. Jadi nanti ya itu sebenarnya nanti yang memperparah kondisi apabila ininya bosok, Pak Bos. Selama ininya bisa kita kondisikan dengan membolak-balik, insya Allah start untuk berdiri itu bisa. Itu. Nah, ini alhamdulillah Laskar Ngarit bisa berdiri. Sapinya Pak Kholis. Nah, dalam posisi sudah bisa berdiri begini, jangan diapa-apakan dulu, karena dia masih gliut-gliut ya. Yang kedua masih geringgingan atau kesemutan kaki kiri. Nah, itu yang dia gerakkan. Apakah seperti ini masih bisa ambruk lagi? Ya masih bisa. Tapi peternak harus bisa membedakan mana ambruk yang memang nggak bisa berdiri, mana kondisi yang dia memang butuh istirahat. Itu. Tapi yang penting ternyata sapinya Pak Kholis ini masih sangat bagus progres kesembuhannya Laskar Ngarit. Dari di titik ini dia bisa berdiri. Kita melihat juga paha sebelah kiri juga bagus, persendian sebelah kiri bagus, belum ada luka. Jadi kesimpulannya harusnya sembuh. Jadi dalam menuju sembuh jangan lupa tetap berdoa, karena rezeki tak akan tertukar dan sudah ditakar. Mantap. Kita lanjut ngopi. Sekian, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video kami. Lemah telas Gusti Allah Simbales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.